Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan, ini yang kami mau katakan. Aku percaya, karena aku akan melihat pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Dari pujian ini kami belajar bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami anak-anak Tuhan. Benar, segala yang terjadi dalam hidup kami tidak bisa kami prediksi, tapi ini yang kami percaya, bersama dengan Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Sebab dari Tuhanlah datang pertolongan kami. Karena itu pagi hari ini, ketika kami memuji menyembah Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami mendapatkan penghiburan, kami mendapatkan pengharapan. Sehingga setiap umat yang oleh anugerah Tuhan, baik bergabung di Facebook maupun di Zoom pagi hari ini, kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah kami yang kami sembah dalam Yesus Kristus di rumah kami masing-masing. Karena itu kami juga rindu membuka hati kami ya Bapa, untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Sebab firman-Mu yang menerangi setiap langkah kami, firman-Mu yang menuntun kami dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna, mengarahkan kami ke dalam seluruh rencana Allah yang ajaib. Bapa, bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan bagi mereka yang susah. Sehingga pagi hari dalam ibadah doa pagi secara online, kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus kami. Di dalam nama-Mu yang kudus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat pagi buat setiap kita semua umat Tuhan, baik yang sudah ada dan bergabung di Facebook maupun setiap umat Tuhan yang sudah ada bersama-sama di Zoom. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Masih ada dalam pokok atau tema khotbah penghalang janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Ya kan, kita sudah belajar 2 poin, baik hari Senin maupun hari Selasa. Dan hari ini di hari Rabu kita belajar poin ketiga, atau apa yang menjadi penghalang bagi anak-anak Tuhan untuk menerima janji Tuhan. Hari Senin kita udah belajar apa yang menjadi penghalang bagi anak-anak Tuhan untuk menerima janji Tuhan. Yang pertama, kita belajar bahwa mental takut susah adalah penghalang bagi anak-anak Tuhan untuk mengalami janji Tuhan. Apa maksudnya mental takut susah? Yesus bilang jangan takut menghadapi penderitaan. Yesus bilang barang siapa mau mengikut aku, ya harus sangkal diri, ya harus pikul salib. Bahkan Yesus sendiri bilang bahwa setiap hari punya kesusahannya masing-masing. Betul kita disertai Tuhan, betul kita ditolong Tuhan, tapi proses tetap ada, masalah masih ada. Selama kita hidup di muka bumi ini, kita gak akan pernah lepas dari masalah. Karena itu yang pertama, jangan pernah memiliki mental takut susah atau mental gak mau susah, sehingga akhirnya hidup kita maunya ambil jalan pintas. Teringat bangsa Israel ketika keluar dari padang gurun, masuk dalam keluar dari tanah Mesir, masuk dalam padang gurun. Apa yang terjadi di padang gurun? Diperhadapkan dengan Laut Merah, sehingga akhirnya tidak ada jalan keluar. Di depan ada Laut Merah, di belakang ada orang-orang Mesir yang akan membunuh mereka. Mereka akhirnya komplain, lebih baik kita tinggal di Mesir aja. Biarpun dibudak, biarpun dicambuk, tapi kita tetap makan dengan enak. Ya Pak Saudara, hidup gak mau susah, hidup takut susah. Kita harus mempersenjatai diri kita untuk memikul salib setiap hari dan menyangkal diri setiap hari. Itu ikut Yesus. Karena ada mahkota di balik salib, di balik penderitaan, di balik kesulitan, di balik kesusahan, selalu ada kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua, kemarin kita sudah belajar apa yang menjadi penghalang dari anak-anak Tuhan untuk menerima janji Tuhan. Kemarin kita sudah belajar apa yang kedua yang menjadi penghalang dari anak-anak Tuhan, karena takut, karena berjalan dengan mata jasmani, tidak lagi menggunakan atau mata rohani kita atau mata batin kita untuk melihat apa yang Tuhan lihat.
Kita hanya terfokus dengan mata jasmani kita, sehingga ketika mata jasmani kita melihat ancaman, melihat penderitaan, melihat masalah, pergumulan, kita mulai tawar hati, kita mulai takut, kita mulai cemas. Berjalanlah menggunakan iman, karena Yesus datang untuk mencari apakah ada iman kutemukan. Iya kan saudara? Sehingga akhirnya kita mengerti bahwa hidup kita untuk menerima janji Tuhan, kita harus berjalan dengan iman. Dan yang ketiga, hari ini, apa yang menyebabkan janji Tuhan tidak bisa terrealisasi, tidak bisa kita alami? Yang ketiga saya pelajari, karena membesarkan hal-hal yang negatif, membesarkan ketakutan-ketakutan kita, membesarkan masalah-masalah kita. Ini yang sering dilakukan oleh anak-anak Tuhan zaman sekarang. Saudara jangan pernah lupa, kita ada di bumi, kita ada di dunia. Alkitab jelas katakan bahwa dunia sudah ada di bawah kuasa si jahat. Berarti si jahat punya kuasa di hadap dunia ini. Tapi kita di dunia ini, Tuhan Yesus sudah berdoa buat kita, dijaganya kita, dilindunginya kita. Itu sebabnya bagian kita jangan membesarkan hal-hal yang negatif. Jangan membesarkan kelemahan-kelemahan kita, jangan membesarkan ketakutan-ketakutan kita, sehingga akhirnya iman kita menciut. Disitulah kita gagal untuk meraih janji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika Musa mengutus 12 utusan. Siapa 12 orang ini? Alkitab catat bukan orang sembarangan, saudara. 12 orang yang diutus oleh Musa adalah kepala-kepala suku dari tiap-tiap suku. Diutusnya untuk melihat tanah perjanjian yang akan diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Lalu ketika mereka pulang, mereka membawa apa yang mereka lihat, apa yang mereka petik, membawa hasil dari apa yang mereka sudah lakukan. Dan 10 di antara 12 ini membesarkan apa yang negatif. Tapi 2 di antara 12 ini membesarkan apa yang baik. Disinilah akhirnya kita diberikan kesempatan. Makanya selalu saya bilang, hidup ini kita setiap hari kita diperhadapkan dengan kesempatan. Kita diperhadapkan dengan pilihan. Kita mau milih yang mana? Ketika kita bangun pagi, apakah kita mau ibadah? Apakah kita mau berdoa? Apakah kita mau merenungkan firman? Atau kita wasting time, membuang-buang waktu dengan melihat-lihat handphone, dengan berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang mengkhawatirkan? Itu adalah keputusan. Dan setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan ini. Begitu 12 orang ini diutus, maka mereka pun diberikan pilihan. Di sana ada orang-orang yang besar. Apa yang mereka lihat betul, ada orang-orang enak, ada suku enak, suku yang besar. Tapi hasil di dalam sana mereka nggak bisa pungkiri juga, hasilnya adalah hasil yang baik. Hasil tanah itu hasil yang baik. Tapi ada pasukan-pasukan yang besar yang menurut mereka bangsa Israel tidak mampu mengalahkannya. Tapi 2 di antara 12 ini, yakni Yosua dan Kaleb, dia nggak melihat kelemahan, kekurangan, keterbatasan bangsanya. Sehingga akhirnya bangsa ini, Yosua dan Kaleb bilang, betul, bangsa enak, orang enak ada di sana. Tapi kalau Tuhan yang mengaruniakan kemenangan, Tuhan yang menyertai kita, maka kita pasti bisa mengalahkan mereka yang ada di sana. Lihat saudara, perbedaannya jelas. 10 membesarkan apa yang negatif terhadap diri mereka sendiri, tapi 2 membesarkan apa yang ada pada Tuhan mereka. Sehingga akhirnya hidup itu kita yang memutuskan. Saya mau melihat hal-hal yang negatif atau saya mau melihat hal-hal yang membangun dalam hidup saya. Inilah yang sering terjadi, keributan dalam rumah tangga. Ada banyak suami-suami hanya melihat kelemahan, kekurangan istrinya.
Ada istri-istri yang hanya melihat kekurangan, kelemahan suaminya. Ada orang tua yang hanya melihat kekurangan, kelemahan anak-anaknya. Tahukah saudara, di balik kelemahan, kekurangan, keterbatasan pasangan dan anak-anak kita, ada kelebihan mereka yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Apakah kita tidak mau melihat kelebihannya? Apakah kita tidak mau melihat hal-hal yang baik dalam hidup mereka? Atau justru kita hanya bisa dan melihat negatif. Saya curiga kita yang sesat pikiran kita. Karena kita hanya melihat apa yang kurang pada pasangan kita. Kita hanya melihat apa yang negatif terhadap anak-anak kita. Dan kita nggak bisa melihat apa yang baik, apa yang bagus yang mereka punya. Inilah yang seringkali membuat anak-anak Tuhan tidak bisa meraih janji Tuhan, apa yang sudah dijanjikan sama Tuhan. Karena hanya melihat hal-hal yang negatif, hanya melihat kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Daud ketika diperhadapkan dengan Goliat dengan bangga memenggahkan diri. Tapi Daud, dia tidak memegahkan dirinya. Kenapa? Kalau dia memegahkan dirinya, dia sadar dia kecil, dia imut-imut, sulit untuk melawan Goliat. Makanya perkataan Daud yang dia keluarkan jelas adalah perkataan yang bukan berperang karena dirinya, tapi karena dia melihat Allahnya. Kalau kita melihat kita penuh kekurangan, kalau kita melihat penuh keterbatasan, kalau kita lihat penuh kelemahan dalam hidup kita, ayo jangan lihat kita, lihat Tuhan kita dong. Kalau kita bilang saya udah gak mampu pendeta ngadapin suami saya udah lelah ngadapin istri saya udah capek ngadapin si A, ngadapin si B. Jangan pakai kekuatanmu, pakai kekuatan Allah. Bukankah kepadamu telah diberikan kuasa? Bukankah kepadamu dikaruniakan perlindungan, penyertaan, pembelaan Tuhan? Nah, inilah yang menjadi penghalang daripada apa yang sulit diterima dari anak-anak Tuhan untuk menerima janji Tuhan. Amsal 18 ayat 21 adalah salah satu contoh dalam hidup kita. Kita harus memutuskan, kita harus membuat sebuah keputusan. Karena setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan ini. Amsal 18 ayat 21 bilang begini saudara, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jadi baik hidup maupun mati itu ada di lidah. Barang siapa suka menggemakannya, barang siapa suka menggunakan lidah, akan memakan buahnya, baik buah hidup maupun buah yang mati. Maksudnya begini, kalau perkataanmu adalah perkataan yang melemahkanmu, engkau akan memakan sebuah kematian. Kenapa? Karena engkau akan menghancurkan hidupmu sendiri dengan perkataanmu. Demikian pula kepada perkataan orang lain. Dengan kata lain, Alkitab sedang mengajarkan bahwa hidup dan mati kita, baik ada hal-hal yang baik atau hal-hal yang negatif, itu bisa kita putuskan kita mau ambil yang mana, kita mau buat yang mana. Karena di hadapan kita bisa melihat segala sesuatu dari dua sisi, saudara. Kemarin kita udah belajar untuk tidak selalu berjalan melihat dengan mata jasmani. Belajar untuk membuka mata rohani. Belajar untuk melihat hal-hal yang spiritual, hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan surga. Sehingga akhirnya hidup kita mengerti bahwa tidak selamanya apa yang kita lihat itu menentukan hidup kita. Terkadang ada yang tidak kita lihat itu yang bisa menentukan hidup kita. Nah, sekarang di poin yang ketiga ini kita belajar bahwa dalam hidup kita ada dua sisi yang selalu kita lihat. Gini loh, kalau kita hanya melihat negatifnya, maka hidup kita akan lahir persungutan, hidup kita akan lahir pengeluhan, hidup kita akan mengeluh, bersungut, komplain sama Tuhan. Tapi kalau kita mau lihat di sisi yang lain, kita mau belajar untuk melihat apa yang positif, kita mau membesarkan apa yang positif, apa yang baik, di sekalipun yang kita lihat itu tidak baik, ada aja hal-hal yang positif, maka kita akan bersyukur. Rasul Paulus dan Silas masuk dalam penjara. Untuk sebagian besar orang, sebagian banyak orang bilang apa? Penjara tempat yang gak baik. Masa orang menginjil di penjara, masa Tuhan gak bela sih? Kan bisa aja nih, Rasul Paulus dan Silas bisa aja komplain. Capek saya ikut Tuhan, ngapain gak ada pembelaan Tuhan, gak ada pertolongan Tuhan.
Tapi ternyata Tuhan punya maksud yang lain. Akhirnya Rasul Paulus dan Silas memuji menyembah Tuhan karena mengerti apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ternyata dikirimnya mereka di sana untuk memenangkan jiwa, untuk melihat kuasa Allah dinyatakan. Lihat saudara, di setiap keadaan, di setiap kesempatan kita diberikan pilihan. Apakah saya mau membesarkan apa yang negatif yang saya lihat, atau saya mau membesarkan apa yang positif yang saya lihat? Dalam satu masalah, dalam satu sudut pandang, dalam satu keadaan, ada pilihan yang bisa kita putuskan. Amin. Yes. Daniel pun begitu. Sadrak, Mesak, Abednego pun begitu. Diperhadapkan dengan suatu keadaan, bisa kecewa nggak mereka? Bisa. Kurang taat, kurang setia apa mereka? Tapi buktinya mereka harus masuk dalam goa singa. Mereka harus masuk dalam dapur api. Seakan-akan tidak ada pertolongan Tuhan. Tapi mereka tidak mau melihat sisi negatif. Mereka melihat sisi yang positif. Karena selalu ada alasan untuk mengucap syukur. Selalu ada alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Filipi pasal 4 ayat 8, Rasul Paulus bilang begini. Ini saudara, akhirnya kita diajarkan untuk selalu melakukan dan membesarkan apa yang positif, membesarkan apa yang baik yang kita lihat. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Rasul Paulus sedang mengajarkan kepada setiap kita, apa yang baik kita penuhi pikiran kita. Kalau kita tahu apa yang baik kita penuhi pikiran kita, maka keluar apa yang baik. Karena isinya adalah baik, maka outputnya pun akan baik. Dari dalam terpancar keluar, kata Yesus. Kalau dari mulai pikiran kita mulai membiasakan diri melihat sisi yang baik dari setiap keadaan, maka kita gak akan pernah mengalami apa yang disebut dengan persungutan, pengeluhan. Kenapa? Karena kita selalu melihat sisi yang baik dari setiap kejadian. Engkau hari ini difitnah, engkau hari ini dirugikan. Kita semua mengalami pandemik, PPKM darurat. Mungkin sebagian kita bilang, saya gak bisa dagang, saya gak bisa usaha. Kalau kita lihat dari sisi negatif, kita akan mengeluh. Kita akan bersungut-sungut, kita akan komplain. Tapi izinkan saya hari ini mengingatkan setiap kita, selalu ada yang baik dari setiap yang tidak baik. Selalu ada yang positif dari setiap yang tidak baik yang kita lihat. Karena itu belajar untuk melihat dari setiap sudut. Belajar untuk melihat dari setiap sisi. Jangan buru-buru memutuskan. Karena biasanya kalau kita buru-buru memutuskan, buru-buru mengambil sebuah kesimpulan tanpa mempelajari terlebih dahulu, maka kita akan kecewa, Pak, Bu, kita akan kecewa. Rasul Paulus mengingatkan, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara tahu bahwa pekerjaan iblis dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tetap sama. Job desk tetap sama. Yohanes 10 ayat 10a. Ia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Amin. 3 hal ini pekerjaan iblis. Apa yang dia curi? Kekuatan kita dia curi. Dengan cara apa dia mencuri kekuatan kita? Dengan pengeluhan. Ketika kita mulai mengeluh, kita mulai lemah. Ketika kita mulai bersungut-sungut, kita mulai lemah. Lihat saudara, ketika bangsa Israel 12 orang secara khusus yang diutus oleh Musa diperhadapkan dengan keadaan, 10 ini hanya memandang apa yang membuat mereka lemah. Gak mungkinlah kita bisa masuk, gak mungkinlah kita pasti kalah, kita pasti diinjak-injak, kita pasti dimakan. Itu membuat mereka semakin lemah. Dan iblis pintar, iblis tahu betul, iblis
Wah, itu dahsyat dia, saudara. Tahu betul apa yang menjadi kelemahan kita, sehingga akhirnya kita mulai membesarkan. Dia mencuri kekuatan kita dengan cara apa? Dengan cara diperhadapkan kita dengan keadaan. Dia sih nggak buat apa-apa, dia cuma mengintimidasi kita aja, saudara. Dia nggak buat banyak. Dia adalah singa ompong. Dia udah nggak punya kuasa. Dia udah ada di bawah telapak kaki orang percaya. Tapi dia bisa Dia bisa memberikan setiap kita trik-trik, tipu-tipu daya untuk membuat kita down, untuk membuat kita takut. Akhirnya kita mulai pakai pikiran kita. Iya ya, nggak bisa sembuh saya ya. Iya ya, saya pasti nggak bisa dipulihkan. Ya guys, gimana ya, memang mungkin rumah tangga saya udah seperti ini, nggak bakal bisa dipersatukan lagi ya. Gimana ya, mungkin udah memang karakter saya nggak bisa diubahkan. Itu permainan licik iblis yang mendakwa dan menghakimi pikiran kita. Karena kita mulai memikirkan segala sesuatu yang tidak mungkin. Kita mulai memikirkan segala sesuatu yang negatif. Dia mulai mencuri kekuatan kita. Dan yang kedua, apa yang dikerjakan oleh dia dalam Yohanes 10:10? Mencuri dan membunuh. Akhirnya ketika kekuatan kita mulai lemah, maka kita dibunuh, saudaraku. Karakter kita dibunuh. Kita menjadi orang yang gampang lelah, gampang capek ikut Tuhan. Aduh, saya capek ikut Tuhan. Udah, saya berhenti dulu ya melayani ya. Aduh, saya maaf ya nggak ibadah dulu. Kenapa? Habis ya rumah tangga saya masih berantakan ya. Habis gimana ya, saya punya masalah. Karakter kita dibunuh sebagai anak-anak Tuhan. Dan pada akhirnya dibinasakan. Curi, bunuh, binasa adalah job desk-nya iblis dari awal sampai akhir. Itu yang akan dia kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Dimulai dari dia mencuri kekuatan kita. Dengan cara apa? Kita yang membuat dan membiarkan diri kita semakin hari semakin lemah. Semakin hari semakin lemah. Karena apa? Karena kita sadar di hadapan saya ada begitu banyak masalah. Saya udah gak sanggup menghadapi masalah ini. Lihat, kekuatan kita udah mulai terbatas. Tapi di sisi lain ada orang yang ngalamin masalah yang lebih besar dari kita, masih bisa berjuang sampai hari ini. Berarti bukan masalahnya, tapi mental kita, pikiran kita yang mulai dipermainkan oleh iblis. Haleluya. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Suatu kali Goliat menggertak bangsa Israel. Dan bangsa Israel dalam kepemimpinan Saul pada saat itu takut sekali menghadapi Goliat. Betul, di sisi lain Goliat besar, ahli berperang dengan persenjataan lengkap. Tapi bukan hanya itu yang membuat takut dan gentar bangsa Israel. Tahukah saudara apa yang membuat takut dan gentar bangsa Israel? Kita lihat dalam 1 Samuel 17 ayat 8-11. Ternyata ini yang membuat gentar pasukan Tuhan. Mereka mengalami banyak peperangan yang dibela oleh Tuhan. Tapi ketika mereka mengalami Goliat, mereka melawan Goliat, mereka takut dan gentar. Bukan karena hanya badan tinggi, besar, raksasa, perlengkapan senjata hebat, dan dia terlatih berperang. Bukan hanya itu. Tapi ini yang membuat bangsa Israel takut dan gentar. 1 Samuel 17, 8-11. Maka ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Goliat berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seseorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku." Lihat nih omongan Goliat kepada bangsa Israel. "Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Ayat 10. Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikan kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ayat 11, perhatikan saudara. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, apa dibilang? Maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan.
Berarti bukan hanya sosoknya si Goliat yang membuat takut bangsa Israel, tapi juga perkataan. Seringkali kita terintimidasi dengan perkataan. Akhirnya dengan perkataan kita dilemahkan, dengan keadaan kita dilemahkan karena perkataan. Saudara, ini Saul dan bangsa Israel. Berbeda dengan Daud. Daud tahu skillnya Goliat. Daud tahu siapa Goliat. Tapi Daud juga tahu siapa dia di pemandangan mata Tuhan. Haleluya. Makanya Daud ketika diancam, digertak sama Goliat, anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tombak, dengan kayu? Iya kan, sudah dikasih dalam Tuhan. Daud bilang, wah, gue juga gak takut kalau cuman mop mah, ya kan. Kalau dulu kan kita adu mop gitu kan, saudara. Gertak gitu kan. Daud tahu skill. Daud gertak balik. Daud gertak bukan sembarang gertak, saudara, karena dia punya keyakinan. Dia bilang, hari ini juga engkau mendatangi aku dengan tombak, panah dan lembing. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah barisan Israel yang kau hina itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Hari ini juga, kata Daud, aku akan memberikan mayatmu kepada burung-burung di udara, dan memberikan orang-orang Filistin, mayat-mayat orang Filistin kepada burung-burung di udara, supaya dunia tahu bahwa Israel punya Allah yang hidup. Haleluya. Di sini, saudara, di sini letak kekuatan kita. Perbedaannya apa antara Daud yang kecil, imut-imut, tidak memiliki pengalaman berat, dengan bangsa Israel dan Saul? Perbedaannya apa? Bangsa Israel dan Saul melihat mereka kecil di pemandangan Goliat. Tapi Daud tidak melihat siapa dirinya, dia melihat Tuhan. Dia membesarkan yang berjalan bersama saya, bukan saya, tapi Tuhanlah yang akan berperang menggantikan saya. Dalam hidup ini, kalau kita mengalami masalah, kalau kita mengalami pergumulan, kalau kita mengalami tantangan, kalau kita melihat siapa kita, apa kita, kemampuan kita, saya yakin, saudara, kita akan lemah. Tapi kalau kita bilang, Tuhan, aku percaya yang berperang bukan aku, tapi Tuhan. Tuhan, aku percaya musuhku lebih kuat daripadaku, tapi aku percaya pembelaan Tuhan sempurna atasku. Maka engkau akan jadi orang-orang yang kuat menghadapi apapun. Jadilah sama seperti Daud, yang tidak melihat dirinya penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan. Tapi Daud melihat Allahnya yang megah, yang dahsyat, yang luar biasa, yang berkuasa. Hari ini kita memutuskan, apakah saya mau membesarkan hal-hal yang positif, apakah saya mau membesarkan perkara-perkara sorga, kuasa Allah yang mau saya besarkan, atau saya yang penuh dengan kelemahan, saya yang penuh dengan keterbatasan. Kita mau melihat yang mana? Kita mau memutuskan yang mana? Karena itu saya pelajari, stop membesarkan hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Stop membesarkan hal-hal yang membuat kita lemah dalam hidup kita. Stop. Mulai cari apa yang kuat dalam dirimu. Mulai cari apa yang membesarkan Allahmu. Mulai lakukan itu dalam hidupmu. Kerjakan. Untuk engkau dapati hal ini, yang pertama saya pelajari, mulai perkatakan firman Tuhan. Mulai memperkatakan apa yang membangun iman. Sama-sama bilang sama saya, mulai memperkatakan apa yang membangun iman. Perkatakan, aku percaya Tuhan, aku tidak akan pernah ditinggalkan. Tuhan, aku percaya 1000 rebah di sisi kiriku, 10.000 di sisi kananku, itu tidak akan menimpa aku. Tuhan, aku percaya kepadaku telah diberikan kuasa. Perkataan-perkataan iman inilah yang membuat kita maju. Ini yang dilakukan oleh siapa itu? Yosua dan Kaleb. Ini yang diperkatakan. Betul bangsa enak besar-besar, betul orang-orang di sana kuat-kuat, tapi kita berjalan bersama Allah kita dan kita pasti menang. Perkatakan perkataan iman. Perkatakan apa yang kau tahu dengan firman Tuhan. Itulah yang membuat imanmu tumbuh. Karena sudah dikasih dalam Tuhan, Yosua pernah mengalami ketakutan tatkala disuruh Tuhan memimpin bangsa Israel. Akhirnya Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu Yosua. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Lihat, Yosua diingatkan sama Tuhan untuk memperkatakan firman.
Kenapa? Karena ketika kita mulai memperkatakan, kita dengar. Dan ketika kita dengar, kita timbul iman. Jadi yang pertama, karena kita ngerti untuk melakukan perkara-perkara besar, kita perlu iman, maka perlu perkatakan iman. Apa yang kau lihat, apa yang pernah kau dengar dari firman, perkatakan. Mulai deklarasikan firman. Yang kedua, stop membesarkan hal-hal yang negatif dalam hidup ini dan mulailah lakukan belajar untuk selalu melihat potensi. Lihat saudara, belajar untuk melihat potensi dalam diri kita, bukan kelemahan-kelemahan kita. Belajar untuk melihat kekuatan kita, bukan kelemahan keterbatasan kita. Kita punya kekuatan apa? Kekuatan kita di Tuhan. Itu yang kita pegang. Karena kalau kita lihat, aduh saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya nggak kuat, semakin lemah, semakin tidak kuat setiap kita. Belajar untuk melihat dan menggali potensi yang ada dalam hidup kita. Ketika Musa akan membebaskan bangsa Israel dari tangan Mesir, Tuhan bilang apa sama Musa? Apa yang ada padamu? Tongkat Tuhan. Dengan tongkat inilah engkau akan mengeluarkan bangsa Israel. Tuhan tidak cari apa yang gak ada dalam hidup kita. Yang Tuhan cari adalah apa yang ada dalam hidup kita. Gali potensi dalam hidupmu. Pakai itu untuk melakukan perkara-perkara dahsyat yang Tuhan akan sertai dalam kehidupan. Belajar untuk melihat hal-hal yang baik. Belajar untuk melihat hal-hal yang membangun. Dalam rumah tanggamu, dalam hidup anak-anakmu, dalam hidup orang tuamu, selalu ada hal-hal yang baik yang mereka miliki. Jangan hanya melihat hal-hal yang negatif, jangan hanya melihat hal-hal yang lemah. Karena setiap orang punya kelemahan, bahkan kita pun yang menghakimi punya kelemahan kok. Tapi belajar untuk menggali, oh dia juga punya kelebihan, oh dia juga punya keterbatasan, oh dia juga punya kekuatan. Itulah yang kita angkat. Dan yang ketiga, yang terakhir, stop membesarkan hal-hal yang negatif dalam hidup kita dan mulai lakukan, perkatakan apa yang membangun iman. Belajar untuk selalu melihat potensi yang hidup dalam kita, bukan justru kelemahan-kelemahan kita. Dan terakhir, ubah cara pandang dan pola pikir kita dalam melihat masalah. Dari awal saya bilang, ketika di hadapan kita ada masalah, maka ada dua hal. Kita mau melihat masalah itu sebagai positif, hal-hal yang bisa membuat kita beriman, bertumbuh, atau kita melihat sebagai kelemahan-kelemahan kita. Semua ada di keputusan di kita. Ada orang yang melihat masalah sebagai batu sandungan, tapi ada sisi lain orang yang melihat masalah sebagai batu loncatan. Itu pun adalah keputusan. Sekarang tinggal kita mau memutuskan yang mana. Setiap orang pasti punya masalah, nggak ada yang nggak punya masalah. Setiap kita punya pergumulan masing-masing. Tapi keputusan di kita, apakah kita mau berlarut-larut dalam masalah itu dan akhirnya membuat kita down, atau kita mau bangkit melihat masalah itu sebagai batu loncatan kita untuk kita melihat kemuliaan Tuhan. Keputusan ada di kita. Karena itu mulai hari ini, jangan sampai engkau tidak mengalami janji Tuhan karena engkau hanya melihat hal-hal yang negatif, karena engkau hanya melihat kelemahan-kelemahan dan keterbatasan-keterbatasanmu. Sekarang, mulai hari ini, latihlah dirimu untuk menggali potensi apa yang ada padamu dan melihat Allah sebagai sumber kekuatanmu. Mulailah perkatakan hal-hal yang membangun iman, karena dengan perkataanmu keluar iman, muncul iman, karena engkau mendengar perkataan firman. Dan pada akhirnya mulailah melihat segala sesuatu yang terjadi di depanmu dari sisi positifnya, dari sisi yang membangunnya. Karena setiap keadaan, setiap masalah, setiap apa yang terjadi di hadapan kita, ada dua yang bisa kita pilih. Kita mau melihat yang baik atau kita mau melihat yang tidak baik dari setiap masalah kita. Kalau kita mengambil keputusan untuk melihat yang tidak baik, maka akan lahir persungutan dan pengeluhan. Tapi kalau kita melihat sisi yang baik dari setiap masalah dan pergumulan kita, maka akan lahir hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat anugerah-Mu, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu. Kami berterima kasih karena hari ini kami mengerti, kami diajarkan dalam kebenaran firman Tuhan untuk menggali potensi kami, untuk melihat siapa kami di pemandangan mata Tuhan. Kami adalah biji mata Tuhan, kami tidak pernah tinggalkan oleh Tuhan sendiri. Itu sebabnya kalaupun ada masalah dalam hidup kami, kami tahu masalah itu adalah batu loncatan bagi kami untuk melihat janji Tuhan tergenapi atas hidup kami. Masalah yang kami hadapi, pergumulan yang kami hadapi dalam hidup kami adalah batu loncatan dalam hidup kami untuk kami melihat janji Allah tergenapi dalam hidup kami. Kami mau melihat segala sesuatu dari sisi apa yang baik,
Karena itu adalah sebuah pilihan. Karena itu Tuhan Yesus tolong kami, Roh Kudus tolong kami. Mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu menggali apa yang baik dan mencari apa yang baik dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus sehingga firman termaterai dalam hati kami. Hamba menyerahkan setiap umat Tuhan masing-masing, sehingga setiap kami secara khusus dalam rangkaian khotbah, apa yang menjadi penghalang janji Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Kami mau belajar banyak Tuhan. Kami dibekali, kami diberkati, sehingga kami menjadi orang-orang yang menerima dan meraih janji Tuhan. Karena sedianya Tuhan sudah berjanji, apa yang Tuhan janjikan pasti tergenapi dan terjadi dalam hidup kami. Hamba berdoa buat yang lemah hari-hari ini, mereka yang terpuruk, mereka yang down, mereka yang sedang lemah imannya. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus berikan kemampuan bagi mereka. Roh Kudus kuatkan mereka, sehingga mereka dalam mereka menjalani hari-hari hidup mereka, mereka belajar melihat apa yang baik dari setiap sudut, dari setiap segi yang mereka hadapi. Sehingga akhirnya lahir iman, lahir pengharapan, dan akhirnya hidup mereka memuliakan nama Tuhan. Secara khusus hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi. Mereka mengangkat hati mereka kepada Tuhan. Mereka bersyukur kepada Tuhan buat perkara-perkara dahsyat yang Tuhan izinkan dalam hidup mereka. Tapi hari ini mereka belajar untuk melihat segala sesuatu dari sisi apa yang Tuhan lihat, dari sisi yang baik. Karena Tuhan izinkan sesuatu terjadi, pasti mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Itu sebabnya hamba berdoa ya Bapak, buat setiap pergumulan dari anak-anak Tuhan pagi hari ini. Mereka yang menitipkan doa melalui WhatsApp, mereka yang menitipkan doa dan mencatat doa, menuliskan doa-doa mereka di kolom-kolom komentar pada saat live ini berlangsung. Mereka yang menitipkan doa melalui SMS yang ada. Tuhan, hamba berdoa mengangkat setiap doa-doa dan pergumulan mereka di altar kudus Tuhan. Kami bersepakat, kami bersatu hati, dan kami berdoa memohon belas kasihan surga. Di dalam nama Yesus, Tuhanlah yang memberikan kekuatan, pengharapan, penghiburan bagi mereka yang susah. Tuhan yang pulihkan setiap rumah tangga yang hari-hari ini sedang berdoa. Ada istri-istri, suami-suami yang sedang berdoa buat pemulihan rumah tangganya. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus terjadi pemulihan. Dalam nama Yesus terjadi terobosan. Dalam rumah tangga mereka, mereka mengalami kuasa Allah dan mereka mengalami lawatan Allah. Ada yang berdoa buat perekonomian mereka, usaha, dagang, pekerjaan mereka. Hamba berdoa sekalipun kami ada di masa-masa pandemik, sekalipun di kota-kota di mana kami tinggal ada PPKM darurat, Tuhan kami percaya bahwa apapun yang terjadi, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan ini yang kami percaya Tuhan, PPKM darurat, pandemik, COVID-19 tidak bisa menghalangi berkat-berkat Tuhan tercurah dalam hidup anak-anak-Mu, sehingga apa yang mereka kerjakan, usahakan, dagangkan, diberkati oleh Tuhan. Tergenapi firman-Mu, apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa buat yang sakit Allah, mereka yang sakit dan bergabung dalam ibadah doa pagi, baik mereka yang mungkin sedang kelemahan tubuh, mereka yang berdoa buat saudara-saudara mereka, keluarga mereka, sanak famili mereka, mereka yang sakit hari ini. Hamba berdoa tergenapi firman-Mu dalam hidup mereka, disampaikan firman, disembuhkan mereka dalam nama Yesus. Terjadi, mereka terima mujizat, sebab tubuh mereka bukan sarang sakit penyakit. Tubuh mereka telah dibeli dengan darah yang mahal, dan di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Bilur darah Yesus menyembuhkan engkau yang sakit hari ini. Kuasa Allah turun atas hidupmu dalam nama Yesus. Engkau yang terbaring di rumah-rumah sakit, engkau yang terbaring di rumahmu masing-masing, hari ini engkau terima mujizat. Darah Yesus menyuci kuduskan engkau dalam nama Yesus. Terima kuasa kesembuhan Tuhan dalam nama Yesus. Secara khusus hamba berdoa buat anak-anak Tuhan yang pagi hari ini berdoa, mereka yang sedang terpapar COVID. Tuhan, hamba berdoa, baik mereka mungkin ada keluarga, kenalan, kerabat mereka yang hari-hari ini terpapar COVID. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami mohon belas kasihan Tuhan atas hidup mereka, sehingga mereka dipulihkan, mereka disembuhkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami perkatakan paru-paru mereka sehat, oksigen dalam darah normal, dalam nama Yesus kembali normal, dalam nama Yesus. Paru-paru mereka kuat, di dalam nama Yesus. Pernafasan mereka lancar, di dalam nama Yesus. Virus, kuman, bakteri keluar dalam nama Yesus dari tubuh orang percaya. Kami terima kuasa, kami terima mujizat di dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hamba juga berdoa buat orang-orang muda. Tuhan memberkati orang-orang muda yang beribadah pagi hari ini. Mereka memberikan waktu mereka kepadamu. Mereka mencari Engkau. Mereka beribadah kepadamu. Tergenapi firman-Mu ya Tuhan. Carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Setiap mereka yang beribadah kepada Tuhan, mencari kerajaan Tuhan, apa yang baik ditambah-tambahkan di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, masa muda mereka diberkati Tuhan. Bahkan kalau ada di antara mereka yang berdoa untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan pasangan hidup, bahkan di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Allah dinyatakan dalam hidup mereka. Karena kami percaya anak-anak Tuhan menerima apa yang baik berasal dari Bapa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa buat setiap rumah tangga yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Di dalam nama Yesus, hamba ucapkan berkat. Tuhan buka jalan, Tuhan berkati kandungannya. Di dalam nama Yesus, mujizat terjadi dalam rumah tangga mereka. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami teringat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan, jiwa-jiwa yang telah pergi meninggalkan Yesus oleh karena mereka pergi meninggalkan Engkau, oleh karena harta, oleh karena apapun Tuhan. Kami bawa mereka, mungkin mereka suami, istri kami, mungkin mereka adik, kakak, mertua, menantu kami, mungkin mereka orang-orang yang kami kenal. Kami mau bawa nama-nama ini di altar kudus Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu atas mereka di dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka kembali dijamah, dilawat, dipulihkan dalam nama Yesus sebelum mereka terlambat. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Biar kasih karunia-Mu menjamah mereka. Roh Kudus mengetuk hati mereka sehingga mereka dipulihkan. Kami percaya kami akan melihat tuaian jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Di dalam nama Yesus, kami akan melihat tuaian jiwa-jiwa terjadi dalam pelayanan kami, dalam hidup kami. Kami akan lihat orang-orang yang dalam kehidupan kami belum mengenal Yesus. Kami doakan agar mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Yesus, kami berdoa juga buat umat mayoritas bangsa ini. Terangi, tuntun mereka dalam jalan kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa sepakat menyerahkan bangsa kami. Kami mengasihi bangsa kami. Kami ucapkan berkat atas bangsa kami. Indonesia turun diberkati Tuhan. Shalom atas Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Kami berdoa sehingga pandemik ini boleh lalu dari bangsa kami Tuhan. Oh Tuhan, campur tangan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Tuhan memberkati. Bahkan setiap mereka yang ambil bagian dalam hal ini, menangani setiap pandemik yang ada, mereka yang berdiri di garda-garda terdepan. Kami berdoa, kami ucapkan berkat. Mereka dijaga, disertai, dipagari oleh Tuhan. Setiap dokter, suster, para medis yang ada, perawat rumah sakit, bahkan setiap mereka yang volunteer yang ada, TNI, Polri, kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan sertai, Tuhan tolong, Tuhan lindungi mereka sehingga pada akhirnya mereka sebagai garda terdepan dijaga, dipagari, dilindungi oleh kuasa Tuhan, baik mereka maupun orang-orang yang berhubungan darah dalam mereka, keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, setiap rancangan orang jahat, setiap rancangan roh jahat yang mencoba mengadu domba bangsa ini, kami patahkan dalam nama Yesus. Segala kuasa-kuasa kegelapan, ilmu-ilmu hitam, mantra-mantra atas bangsa ini kami hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus memagari, membentengi bangsa, memagari, membentengi pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat, sehingga setiap mereka, orang-orang yang mengambil keuntungan di masa-masa pandemik ini, kami berdoa buat mereka. Roh Kudus jamah, Roh Kudus singkapkan di dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka yang mengambil keuntungan atas pandemik ini, Tuhan pulihkan hati mereka, sehingga mereka tidak menjadi orang-orang yang jahat, yang dikuasai oleh roh-roh jahat. Tapi kami berdoa biar belas kasihan Tuhan melawat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami berdoa karena kami percaya bagi Tuhan kami tidak ada yang mustahil. Kami berdoa sebab kami percaya masalah pergumulan yang kami hadapi adalah rancangan Tuhan yang mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Kami berharap, kami berserah, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kita memulai hari bersama dengan Tuhan, dan kita percaya sepanjang hari ini
Tuhan tolong kita, Tuhan sertai kita, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan. Dan ingatlah untuk selalu membesarkan apa yang baik dari segala sesuatu yang kita lihat. Belajar untuk melihat hal-hal yang positif dari apa yang tidak baik yang terjadi dalam hidupmu. Karena hidup itu adalah pilihan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, shalom, shalom.